Halo teman-teman semua. Oke, di sini kita akan trading kembali dengan ide trading daripada OctaFX. Di sini saya baru dapat notifikasi, bisa teman-teman perhatikan ide trading untuk XAU USD gitu ya. Jadi kita akan tradingkan langsung. Dia lebih memprediksikan pergerakan ke arah jual gitu ya. Oke, langsung kita aja buka MetaTrader 4. Oke, di sini kita sudah di MetaTrader 4, kita langsung aja tradingkan, buka chartnya. Walaupun di sini dia sebarannya melebar gitu ya, tidak masalah karena kita dapat notifikasi. Kita akan coba tradingkan. Biasanya sih akurat gitu ya, saya sudah beberapa kali dan sudah sering saya pakai ide trading daripada OctaFX nya gitu. Oke, langsung aja kita buka chartnya. Ini gold gitu ya. Oke, kita buka chart. Oke, kita lebih disarankan ke sell gitu ya, jual. Nah, jadi jangan pernah lupa teman-teman untuk menganalisa terlebih dahulu. Jadi, kalaupun kita disarankan untuk sell, ya kita harus pastikan apakah memang kita mendukung untuk melakukan open perdagangan sell gitu ya. Jadi inilah kalau sebarannya meluas gitu, melebar. Dia jaraknya agak jauh gitu ya. Oke, kita analisa di time frame 15 menit lagi. Oke, di sini kita perhatikan dia sedang berada di area resisten ini. Oke, kita tunggu dulu sebentar, kita analisa pelan-pelan, jangan sampai terburu-buru teman-teman. Oke, kita perhatikan lagi candlestick yang ini mencoba untuk turun, namun ada penolakan dari area support ini. Oke, kita akan analisa lagi dia di time frame besarnya untuk melihat area-area resisten baik support juga gitu ya. Oke, kita perhatikan. Nah, melihat candlestick seperti ini, di sini memang terbentuk yang namanya support. Ketika support ini terbentuk, kita perhatikan candle berwarna hijau ini merupakan pelemahan untuk naik. Apakah itu mendukung gitu ya? Di sini area support. Oke. Di sini dia resisten dan ini sudah ngebreak area resisten ini gitu ya. Oke. Area supportnya ini. Nah, ini resistennya dia turun melewati area di sini ya. Oke. Berarti kita didukung untuk entry sell, jual. Oke, langsung aja kita entry. Kita entry-nya kecil-kecil aja, 0,5 aja, 0,05 ya, sorry. Kita sell di sini tanpa stop loss. Oke. Oke, kita tinggal tunggu aja. Kalau dia naik lagi, kita akan tambahin lagi. Jadi ide trading itu dari mana bang? Memang itu notifikasinya teman-teman. Ya secara otomatis gitu ya. Nah seperti itu dia. Oke, kita akan tambahin lagi ketika dia naik. Kita akan sell lagi. Karena kita memang didukung akan adanya terjadinya penurunan kembali teman-teman. Oke, kita perhatikan. Oke, jadi seperti ini. Ini kan di time frame 5 menit. Ini time frame 5 menit. Kalau kita memilih per mata uang, misalnya kita pilih tadinya di bawah 10 spreadnya gitu ya. Nah, maka ini tidak akan sejauh ini gitu. Nah, jadi karena ini sampai 40 sekian, misalnya 45 atau 50-an, ya jaraknya bakal jauh gitu teman-teman. Oke, di sini langsung longsor ya. Namun kita tunggu aja karena di sini memang ada candlestick yang membawa penurunan gitu ya. Oke, kita tunggu. Jadi ide trading ini biasanya memang dia akurat teman-teman. Namun saya selalu ingatin ke teman-teman, jangan sampai kita dapat notifikasinya sampai 20 menit tidak kita gunakan dan kita baru lihat, baru kita gunakan gitu. Jangan seperti itu gitu. Kalau bisa dia baru masuk notifikasinya baru kita gunakan gitu teman-teman. Oke, kita tunggu aja.
Di sini terbentuk resisten. Resisten ini membawa penurunan ya ini ya. Nah, namun kenapa tidak turun, Bang? Seperti itu mungkin pertanyaan teman-teman, karena melihat candle di sini adalah candle hijau. Kenapa seperti itu gitu? Jadi kita harus pahami ketika candle hijau ini terbentuk. Di sini kita perhatikan area daripada sumbu candle itu sudah menyentuh area support ini, teman-teman. Nah, jadi dia tidak kuat untuk menembus itu. Itulah makanya terpantul lagi ke atas. Namun ke atas pun dia tidak kuat. Adanya resisten di sini gitu ya. Nah, itulah makanya terjadilah candlestick seperti ini. Jadi setelah terjadi itu bisa dipastikan memang akan turun kembali gitu ya. Ini harus mengejar area ini gitu. Ini kan sumbunya itu kan itu area ataupun harga yang sudah pernah dicapai, teman-teman gitu. Jadi dia akan mencoba kembali untuk turun. Karena pun candlestick hijau itu terbentuk masih informasi penurunan, teman-teman gitu dia. Oke, jadi di sini sebenarnya sudah profit gitu ya. Nah, sudah dapat $55 gitu. Seandainya kita open 2 tadi misalnya, open 2 kali gitu ya, sudah lumayan $10 hanya karena dengan ide trading gitu ya. Kita disarankan gitu akan adanya terjadinya penurunan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ketika ini tadi sepertinya 10-an gitu ya, maka profit kita akan lebih banyak daripada yang kita dapatkan sekarang gitu. Walaupun penurunannya hanya sampai di sini, ketika ini hanya 10-an, jarak ini semakin dekat, profit kita ya semakin banyak gitu dia. Seperti itu teman-teman. Oke. Kita cek. Nah, sebenarnya nanti dia terpantul lagi nih. Jadi dia areanya seperti ini. Itu area sideways teman-teman. Oke, kita bisa closekan dulu. 2 ya masih ya. Kita tunggu aja. Karena di sini memang dia ada area supportnya. Ini ada area level 2-nya gitu ya. Nah, oke, maka dia terpantul lagi. Itulah yang membuat dia terpantul kembali. Seperti itu. Nanti ketika dia naik, kita bisa entry sell lagi. Dia terpantul tuh kan, terpantul lagi dia. Dia terpantul lagi teman-teman. Jadi candlestick ini, pantulan daripada area support ini, dia akan membuat penurunan kembali nanti. Jadi candle ini dia akan tetap melakukan penurunan karena candle ini pelemahan untuk naik. Bodinya yang kecil seperti itu tidak mungkin akan membawa kenaikan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, tinggal kita tunggu aja sih. Sebenarnya pun kalau tadi kita entry 2 kali misalnya gitu ya. Ketika dia tadi menyentuh area ini $55 kali 2 kan udah $10. Jadi 140 hitungan 5 menit kan udah lumayan kan gitu dia. Itulah kira-kira cara kita untuk mendapatkan profit-profit kecil gitu teman-teman. Oke, nanti ketika dia turun mengejar area ini lagi, area daripada sumbu candle berwarna merah di sebelahnya, kita akan close kan. Oke, kita tunggu aja. Jadi cara bermain trading dengan ide tradingnya, kita wajib untuk menganalisa kembali. Jangan sampai kita pakai dengan entry langsung gitu ya. Entry langsung, misalnya kita disarankan ataupun harga nanti akan lebih ke arah jual gitu ya, atau buy. Kita wajib untuk analisa terlebih dahulu sebelum entry. Kalau sudah didukung oleh beberapa alasan, misalnya candlesticknya mendukung untuk sell dan area SNR, kita sudah bisa langsung entry gitu. Itu wajib kita analisa gitu dia teman-teman. Oke, kita tunggu aja. Ya memang di sini dia karena di sini ada area support. Nah inilah penyebabnya candlestick yang 2 ini sudah terpantul gitu dia ya.
Namun bisa kita pastikan di antara candle-candle ini tidak ada yang merupakan kekuatan untuk naik. Nah, jadi dipastikan dia akan kembali mengejar area terendahnya. Seperti itu. Oke. Sini dia ada area supportnya berdekatan dengan resisten. Kita berani menunggunya, kenapa? Karena di sini pun kita didukung ada area support. Nah, itu dia. Ini area low-nya ya. Ini sumbu candlestick di sini adalah area low-nya. Jadi candle di sini dia sudah menyentuh area low daripada support ini. Ini support area low-nya. Jadi dia nanti akan terpantul lagi teman-teman ke bawah. Nah, kemungkinan karena di sini area supportnya dengan area resisten di sini, harga beberapa waktu ke depan dia bisa dikatakan akan di sini-sini aja gitu ya, dalam koridor ini gitu. Oke, ini terjadi pemantulan dari sini. Candlestick yang ini kenaikan, namun bodinya kecil, maka dia akan berbalik lagi gitu. Kenaikannya tidak akan kuat. Kalau di sini masih hijau, di sebelah kita pastikan dia akan turun kembali mengejar area terendahnya. Ini area terendahnya. Oke, seperti itu dia. Pelemahan. Jadi ini termasuk candle pelemahan. Makanya saya katakan di video sebelum ini, candlestick itu wajib kita analisa dari body dan sumbu. Ini pelemahan untuk naik. Jadi bukan berarti ketika dia pelemahan untuk naik itu langsung terkonfirmasi gitu ya. Bisa saja dia nanti di candlestick ini masih berwarna hijau, tapi di sebelahnya sudah bisa dipastikan gitu. Kalau nanti dia akan berwarna merah kembali. Nah, kenapa dia masih hijau di sini? Masih ada kekuatan. Wajar karena di sini ada area supportnya. Dia memang sudah menyentuh area support di sini. Jadi dia terpantul. Kita sudah melihat ada dua candlestick di sini, candlestick di sini yang menjadi pemantulan dari area support ini. Nah, seperti itu. Hanya saja masih ada di sini dukungan oleh support lagi, maka dipastikan dia nanti akan terpantul kembali. Bisa kita perhatikan sama-sama candle ini dia sudah menyatakan kejenuhan ya. Memang belum terbentuk gitu ya, namun dia sudah membuat sumbu di atas gitu. Artinya dia sempat naik dan turun kembali. Kita akan lihat time frame paling kecilnya lagi. Time frame 5 menit. Nah, di sini kita langsung lihat sendiri candle ini adalah candle penurunan. Hasil dari kenaikan ini membawa candle penurunan. Di sini ada resisten, sini ada resisten. Maka akan terpantul kembali. Gitu deh teman-teman. Kita akan perbesar, kita lihat candlestick di sebelahnya adalah kekuatan untuk turun. Nah, seperti itu. Oke. Maka dipastikan dia akan turun kembali. Namun hanya saja kalau spreadnya memang berjarak jauh seperti ini berpengaruh dengan banyak atau tidaknya profit kita gitu. Udah jelas kita didukung adanya penurunan, candle penurunan gitu ya. Ini candle penurunan. Oke. Nah, seperti ini jarak spread yang lebih dari 10 gitu ya. Jadi kalaupun dia turun nanti, dia harus turun jauh dulu baru ini melewati area entry kita ini. Itulah yang penyebabnya kenapa spread itu berpengaruh gitu. Akan banyak atau tidaknya kita profit, seperti itu dia. Inilah candlestick pemantulan dari support di sini ya. Ini juga pemantulan dan membawa kenaikan. Kenaikan yang dihasilkan membawa informasi penurunan. Di sini atau di sebelahnya kita pastikan akan turun kembali. Ini area sideways teman-teman. Yang pasti dia wajib turun kembali teman-teman. Didukung adanya candlestick ini. Ini kekuatan untuk turun. Dan dipastikan dia akan turun kembali. Oke, mengejar setidaknya area support ini. Itu setidaknya. Dan kalau kita analisa candle ini, inilah
penurunannya gitu. Ini juga termasuk penurunan. Support di sini membawa informasi penurunan. Dan penurunan yang dihasilkan ini ada penolakan, itulah makanya dia naik kembali di sini. Ini kenaikan terbentuk di sini langsung dikonfirmasi adanya kenaikan, namun candlestick ini membawa informasi penurunan. Maka dipastikan satu candle atau dua candle ke depan ini wajib turun berwarna merah, gitu dia. Nah, seperti ini. Seandainya tadi spread ini dekat, ini sudah pasti profit. Misalnya jaraknya segini antara garis biru ini dan garis merah. Misalnya garis merahnya di sini, pastinya sudah langsung profit gitu dia. Profitnya pun sudah banyak gitu. Lebih banyak lah dibandingkan yang seperti ini gitu ya. Nah, di situ langsung longsor. Kita tunggu, kita perhatikan dulu. Masih kecil ya. Jadi itulah pengaruhnya teman-teman. Kalau spreadnya besar ya seperti itu, pengaruhnya ke profit kita jadi lebih kecil dia. Nah, seperti itu dia. Ini sudah sampai di area support ini. Oke. Seandainya tadi jaraknya segini misalnya ya, kecil, pastinya profitnya udah lebih besar dari sini, dari yang sekarang. Nah, oke, jadi kita closekan aja karena ini pun sudah kelamaan videonya. Oke, kita closekan aja. Nah, oke. Jadi kira-kira seperti itu cara kita untuk bertrading menggunakan ide trading yang diberikan oleh OctaFX ini gitu ya. Jadi mungkin sekian dulu teman-teman. Semoga ini bermanfaat dimanapun kita berada. Semoga tetap semangat dan sehat-sehat dan disertai dengan profit konsisten untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Selamat sore.